Bom di tangan perempuan, apa yang mendorong seorang gadis 17 tahun melempar bom ke tengah rapat resmi pemerintah Belanda? Dan kenapa namanya nyaris dilupakan sejarah? Namanya Martha Christina Tiahahu. Ia bukan jenderal, bukan pahlawan dari istana, bahkan seragam pun tak pernah ia pakai. Tapi di suatu pagi yang muram, dia berdiri di luar tenda militer Belanda dan dalam genggaman tangannya ada bom rakitan. Bukan dendam yang membuatnya berdiri di sana, tapi janji untuk tidak diam saat tanahnya diinjak-injak, janji untuk membalas ayahnya yang dirantai, diseret, dan disiksa di depan matanya sendiri. Tapi mereka lupa satu hal. Maluku, awal 1800-an, Belanda berusaha mencengkeram Ambon dan sekitarnya. Ia sendiri ikut bergerilya di hutan, mengangkat tombak, bukan pena. Perempuan di tanah Maluku tidak diajari tunduk. Martha baru 16 saat ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, ditangkap karena memimpin perlawanan. Tatapan yang dingin. Yang Sola berkata, kadang ia menyamar jadi anak kecil pembawa air, kadang ikut bertempur, langsung menebas pasukan Kenial dengan tangan sendiri. Kenapa perempuan seperti kau ikut perang? Begitu cemooh salah satu tentara Belanda saat ia tertangkap. Tapi Martha hanya balas dengan tatapan, karena kalian tak pernah mau dengar suara kami saat kami bicara. Maka sekarang, dengarkan dentuman kami. Penjagaan ketat. Hanya orang tertentu yang boleh mendekat. Sampai akhirnya datang hari itu. Rapat resmi militer Belanda diadakan di Nusa Laut. Tapi Martha dengan langkah biasa, wajah tenang, dan api di dadanya masuk ke sana. Tak ada yang curiga pada gadis muda berpakaian lusuh. Sampai tangan kirinya mengangkat benda kecil berbentuk bulat. Bom. Dentuman mengguncang tenda. Kacau. Asap dan teriakan memenuhi udara. Tapi Martha tak lari. Ia berdiri, tersenyum. Dan saat tentara menyerbu, ia hanya berkata, kalau tak bisa kubunuh kalian semua, biarlah suara ini jadi tanda bahwa kami belum mati. Martha ditangkap, dipukuli, diteriaki, tapi tak pernah sekalipun ia menangis. Tubuhku bisa kalian rantai, katanya pada perwira Belanda. Tapi tanah ini akan terus melahirkan perempuan yang lebih gila dari aku. Ia dibuang ke kapal pengangkut narapidana. Di kapal itu, ia jatuh sakit, tapi menolak obat. Ia berkata, aku tidak mau disembuhkan oleh penjajah. Dan pada umur 17 tahun, saat sebagian orang baru belajar cinta, Martha meninggal, bukan karena peluru, tapi karena dendam yang membakar tubuhnya hingga tak sanggup lagi hidup dalam dunia yang belum merdeka. Setelah kematiannya, tentara Belanda bungkam. Nama Martha dihapus dari laporan. Tak disebut dalam rapat, tak dicatat dalam buku. Karena mereka tahu, kisah gadis pemberani bisa jadi lebih berbahaya dari 1000 tentara. Tapi waktu tak pernah benar-benar mengubur orang yang benar. Hari ini, patung Martha berdiri di Ambon, di Tiakur, dan di hati siapapun yang tahu bahwa kemerdekaan tak pernah gratis. Ia tidak mati sebagai pahlawan yang dielu-elukan. Ia mati sebagai perempuan muda yang memilih meledakkan keheningan. Sejarah terlalu sering ditulis oleh mereka yang duduk. Tapi Martha, ia menulisnya sambil berdiri, dengan satu tangan menggenggam bom, dan satu hati yang tak sudi dijajah. Jadi kalau kau dengar dentuman dalam hatimu yang memanggilmu untuk melawan ketidakadilan, ingat Martha, karena kadang revolusi dimulai dari tangan seorang gadis 17 tahun. Tertarik dengan kisah sejarah Nusantara lainnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya.